Baik, puji nama Tuhan. Dengan berhentinya bunyi sangkakala, kita akan masuk di dalam ibadah praise and worship pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Saudara yang sudah hadir hari ini. Shalom. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini tidak bisa ikut, tapi Ibu Saudara sedang mengikuti ibadah secara online. Percaya Tuhan juga hadir di sana dan Tuhan siap melawat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hadir ketika umatnya memuji dan menyembah Dia. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati jalani ibadah, pujian, penyembahan pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami, jamah setiap kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya ada kesembuhan di dalam Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mukjizat-Mu ya Tuhan, ada pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang berusaha mengganggu hati pikiran, konsentrasi suasana ruangan ibadah kami bersatu hati, mengikat, mematahkan, menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhanlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka setiap kita yang siap beribadah, kita sama-sama berkata amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Oh Yesus, hanya Yesuslah yang kita andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Bersama-sama katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari katakan pujian ini sekali lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku
di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Yesus Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Katakan kami percaya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari sambil kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, lebih dari segala-galanya Tuhan, lebih dari apapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus Engkau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Firman-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-jalan-Mu Tuhan. Tinggi dan dalamnya, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus. Sekali lagi katakan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Mari bersama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Engkau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, lebih dari segala-galanya Tuhan, lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Yesus hanya Kau yang dipercaya Tuhan. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
saudara kepada Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan. Mari pandang pribadinya. Lebih daripada segala-gala yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Ya kami percaya. Terima kasih Tuhan, tiada lain yang kuandang. Yuk sekali lagi, sambil kita mengangkat kedua tangan kita katakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, lebih dari segala-galanya. Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andal. Ayo sekali lagi bersama-sama, terima kasih Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Engkau di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Dia. Tiada lain yang ku andalkan selain Dia. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Mari berikan sorak-sorai, mari berikan pujian. Tiada lain yang kami andalkan selain Yesus. Engkau Yesus Tuhan, selain Engkau Yesus Tuhan. Mari sembah, mari agungkan Raja Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan ya Tuhan, pujian dan sembah kepada yang kami andalkan. Kami agungkan Yesus Tuhan. Mari agungkan Raja yang raja, Tuhan yang ajaib. Mari agungkan Dia, Bapak Ibu Saudara. Percaya Dia hadir di sini. Percaya Dia ada di sini. Kami percaya Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi tempat kesukaan-Mu ya Tuhan, tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Yesus kami percaya, Yesus kami percaya, hanya kami percaya. Yang kami andalkan, yang kami andalkan. Mari bawa hatimu saudara, bawa hatimu hanya kepada Tuhan. Biar setiap kita di tempat ini mengalami Tuhan Yesus. We worship and we praise your name, your name, your name, your name, your
seperti terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh dahsyat bagi kami, Kau ajaib bagi kami. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Dia, dimuliakan, ditinggikan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan,
Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau yang ditinggikan dimuliakan di tempat ini Tuhan. Amin, amin, Bagimu segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja segala Raja Yesus yang telah hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terus lawat setiap kami, penuhi setiap kami dengan puji-pujian bagi menyenangkan hati Tuhan pada saat sore hari ini. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian setiap umat-Mu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Beri tos kiri kananmu, katakan kamu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita yuk sore hari ini. Baku rapani kepala haru, kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Katakan dengan iman percayamu sore hari ini. Kesanalah diperintahkan Tuhan Agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Ayo sama-sama siapkan jempol kita yuk. Amin. Oh, betapa indahnya Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. sama-sama katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo sama-sama angkat tangan kita. Come on, one hand on. Mani kepala haru yang kejanggutan jiwanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sama katakan baku rapat. Baku dapat di kepala harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah dimintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan
Seberapa banyak kita yang percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Amin. Saudara bilang samping kanan kirinya, kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Amin saudara. Yang percaya saudara dan saya diberkati Tuhan, sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Bersama-sama katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Datanglah ke baginya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya oh Tuhan bagi yang merindukannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke baginya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Sama-sama katakan dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindukannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo sama-sama angkat kedua tangan saudara, sama-sama katakan bersyukurlah. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, kasih setia. Katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Tuhan kita dahsyat, Haleluya. amin. Seberapa banyak yang mau mengucap syukur sore hari ini karena Tuhan baik. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Amin, Tuhan amin. Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, saudara boleh duduk silakan. Kita siapkan hati kita lebih lagi sore hari ini. Untuk kita lebih lagi menerima kebenaran firman. Sungguh kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan, perkenanan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Sore hari ini lebih lagi, bahwa kami lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu, kami boleh berjumpa lebih lagi dengan Tuhan melalui kebenaran firman yang ada disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Lebih lagi kami buka hati kami sore hari ini.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar sore hari ini kita datang dengan penuh percaya lebih lagi di hadapan Tuhan, bahwa Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam setiap langkah kehidupan. Bersama-sama dengan buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Katakan pada Tuhan sore hari ini, waktumu selalu. Ini yang kami percaya sore hari ini Tuhan. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini yang menjadi pernyataan iman kami, bahwa satu-satunya yang kami andalkan hanya Yesus dalam hidup kami. Engkau yang menyembuhkan setiap penyakit kami, Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami, bahkan Engkau yang memberkati setiap. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini biar pujian ini menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Lebih lagi, sama-sama naikkan pujian kembali. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktunya selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap. Kami jemput umat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang Tuhan. Perkatakan imanmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Ini yang kami percaya, bahwa perkataan kami pun ada kuasa. Dan kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, hanya satu-satunya Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ayo sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita percaya, kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya yang ada, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penuhi. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian, penyembahan yang kami bawa kepadamu ya Tuhan adalah bentuk iman percaya kami, ekspresi sukacita kami Tuhan akan segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, serta pengharapan kami di dalam Engkau. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat ada urapan yang daripada Tuhan, memberkati setiap kami di tempat ini. Disampaikannya firman, disembuhkannya yang sakit. Disampaikannya firman, dilepaskan setiap kami yang terbelenggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sebelum duduk, salam dulu kanan kirinya, bilang saya senang banget melihat kamu hari ini. Iya, saya senang banget ya. Puji Tuhan ya.
Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saudara ada sebuah tagline dalam sebuah iklan yang mengatakan gak ada lu gak rame katanya gitu. Ya. Ya, lepas daripada iklannya seperti apa. Tapi tagline-nya luar biasa. Gak ada kamu gak seru. Gak ada kamu gak ramai gitu ya. Tapi saya kadang percaya lebih daripada itu saudara, bukan saja kita hadir, bukan saja kita setia, tapi kita berdoa, kita percaya bahwa yang lebih penting adalah Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Ya, saya pokoknya setiap kali pengkhotbah gitu ya, atau Bapak Gembala menyampaikan sesuatu, pasti saudara ada rema yang perlu kita dapatkan saudara. Amin. Ya, jadi saudara, waktu kita dengar firman Tuhan, rendahkan hati kita untuk berkata kepada Tuhan, God, say something. Katakan sesuatu kepada saya. Karena kalau engkau berkata-kata sesuatu kepada saya, maka saya akan percaya perkataanmu itu berkuasa. Amin. Ya. Nah, Bapak Gembala seringkali menyampaikan, waktu kita ada di dalam Yesus, gitu ya. Waktu Yesus ada di dalam kita, maka yang mati ya, menjadi hidup, gitu ya. Ya, jadi ada kuasa di dalam Yesus. Tadi saudara kalau saudara naik ya kan, saya mungkin udah hampir puluhan tahun gak berkunjung tempat ini. Enggak saudara ya. Tapi saudara waktu kita lihat ada renovasi demi renovasi. Ya bagaimana jawaban doa demi jawaban doa yang terjadi. Ya kita terus doakan agar pemulihan demi pemulihan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Makanya benar saudara, kalau ada hadirat Allah, ada gereja Tuhan, maka saya akan percaya tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dimanapun saudara melangkah nih kata firman Tuhan. Dimanapun saudara pergi, tempat saudara menempatkan kaki saudara itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya pernah nggak ngerasa begini saudara waktu saudara mau makan kayaknya sepi gitu. Tapi tiba-tiba waktu saudara makan kok jadi rame. Gitu ya. Pernah saudara? Pernah? Iya, kalau pernah, kalau sering puji Tuhan. Tapi sekali lagi bukan untuk kebanggaan kita, itu semua karena Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi artinya di dalam Yesus, waktu kita ada di dalam dia saudara, something different in yourself. Ada sesuatu yang beda dalam diri kita. Ya, kalau dulunya sukanya bermuram durja gitu ya, cemberut, cembetut begitu ya. Gak ada bedanya mau dia diberkati gak diberkati, cemberut aja. Tapi waktu ada Yesus dalam diri kita, harusnya ada bedanya saudara mengasihi Tuhan. Harus ada bedanya. Gitu. Jangan sampai saudara nggak ada bedanya. Kayaknya podo wae. Gitu ya. Kayaknya sama-sama aja gitu ya. Tapi saya percaya saudara biarlah waktu Yesus ada dalam diri kita, ada something different in yourself. Ada sesuatu yang beda dalam diri kita. Nah untuk itu saudara hari ini saya rindu sekali untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, dengan tema God of Guidance. Wah, keren ya saudara ya. God of Guidance. Tadinya gak mau ini saudara. Ya, sebagai seorang pengkhotbah, untuk berkhotbah itu bergumul saudara. Betul gak? Ya, sebagai seorang pengkhotbah saudara, apalagi pengkhotbah muda, untuk menyampaikan firman Tuhan itu bergumul. Karena yang lebih tahu Tuhan, bukan saya. Ya kalau saya eksegesi ayat gitu ya, baca ayat, lalu mulai ditafsir ya bisa aja. Apalagi sekarang ada AI saudara. Betul gak? Mau khotbah tentang berkat, semua muncul. Tung, 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 tung. Translate ke PPT, langsung muncul PPT-nya. Tung, 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 tung. Langsung di save. Tapi hanya sebatas itu. Bedanya AI sama kita. AI mungkin pintar saudara, tapi tidak diurapi. Kalau saudara dan saya diurapi. Itu bedanya. Amin. Ya ada bedanya saudara. Ada bedanya. Makanya saya selalu bilang begini dalam hati saya. Kayaknya worship leader kenamaan bagus itu banyak saudara. Ya, tapi kenapa mesti saya Tuhan? Nah gitu. Kalau bukan karena Tuhan. Kayaknya yang suaranya menggelegar itu banyak Tuhan. Suaranya bagus tuh banyak Tuhan. Tapi satu yang aku minta Tuhan. Dimanapun kau percayakan. Urapilah hambamu ini Tuhan. Cuma itu yang saya minta saudara. Ya, jadi saudara waktu mau khotbah nih dijadwal. Bergumul saudara. Tuhan doa mau nyampein apa.
Saya udah bilang nih sama brother saya, kayaknya saya mau khotbah tentang hal ini. Nah tapi nanti itu khotbah itu untuk hari Minggu, saudara, Tuhan. Ya, jadi saya udah siapin, saudara. Tapi hari ini Tuhan ingetin saya tentang sesuatu, yaitu God of guidance, saudara. Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari esok. Zaman sekarang berjagalah, ya kan? Lihat dunia bergelora, kita dengar kedengaran sini sana ada gempa. Ya katanya begitu, saudara. Ya kan, ya katanya begitu. Tapi kita mengimani, kita percaya, kita dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Amin, saudaraku Yesus Tuhan. Ya, ada begitu banyak kabar di dunia ini, saudara, yang kadang-kadang membuat kita takut. Apalagi kalau kita menoleh diri kita. Tuhan, apakah aku sanggup melewati hari-hariku? Aduh, kasihan. Makanya kalau ada ketemu sama orang begitu, saudara bilang, ikut ibadah. Benar loh, saudara. Penelitian mengatakan, saudara, orang yang ikut ibadah, orang yang suka ikut ibadah, dengar firman Tuhan. Ini ya, bukan ikut ibadah buat gosip ya, saudara. Tapi ikut ibadah, muji nyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan gitu ya. Kecenderungan kesehatannya itu lebih tinggi, saudara. Nah, usah jauh-jauh lah. Kesehatan mental paling kagak. Betul nggak? Jadi orang di luar Tuhan, saudara, tingkat depresinya tinggi. Tapi kalau kita dalam Tuhan, saudara, lagi stres datang ke tempat ini, dengar hambanya nyanyi, satu-satunya yang, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi, saudara. Ya, tadinya udah hopeless. Nggak tahu bagaimana. Dengar pujian, dengar penyembahan. Jadi semangat lagi. Ya, apalagi dengar kebenaran firman Tuhan. Kita makin dikuatkan. Ya, jadi orang yang suka beribadah, saudara, punya kesehatan lebih baik. Baik itu kesehatan mental, baik itu juga kesehatan fisik, saudara. Ya, apalagi kalau rumahnya jauh kan, datang ke tempat ini kan pasti jalan kan, saudara. Itu kesehatan fisik. Ibadah pun suruh bangkit berdiri dulu. Saudara, tepuk tangan. Nah, tepuk tangan itu ada manfaatnya, saudara. Makanya tepuk tangan sungguh-sungguh, saudara. Jangan fales tepuk tangan. Tahu tepuk tangan fales, saudara? Yang lain udah pada ketukannya, dia belum ketuk. Nah, gitu. Jadi jangan fales, saudara. Nah, dari situ aja kita udah tahu. Ada hal yang berbeda waktu kita datang beribadah. Apalagi kalau kita ibadah ketemu sama Tuhan. Kalau udah ketemu sama Tuhan bisa cuma nangis. Tuhan, makasih baik. Makasih banget ya Tuhan. Kalau tanpa pengampunanmu, pengorbananmu di kayu salib, saya bukan siapa-siapa. Mungkin saya binasa. Tapi karena Engkau datang ke dalam dunia ini menjadi Tuhan, mau mati buat saya, menyelamatkan saya jadi berarti. Waduh, saudara. Makanya hal yang paling penting dalam setiap ibadah yang kita lakukan adalah berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi kita gak pernah tahu akan hari-hari ke depan. Bahkan 2 Timotius mengatakan, saudara, hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang baik katanya. Tapi hari-hari kan semakin jahat. Tapi bedanya, saudara, sekalipun hari-hari semakin jahat, tapi kita yang dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan akan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Amin, saudara. Ya, nah untuk itu penting sekali kita memahami bahwa kita punya Tuhan yang bukan cuma sekedar ingin memberkati kita. Tapi Tuhan yang mau menyertai kita. Tuhan yang mau menuntun kita. Kita buka sama-sama Mazmur pasal 37, saudara. Ya, ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ada lagunya nih, saudara. Ya, kita nyanyi dulu sama-sama ya. Tunggu musiknya dulu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan sama-sama. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Masih mau untuk memuji, nyanyikan pujian itu, saudara? Bilang samping kanan kita, nanti di rumah kita nyanyi ya. Di rumah kita nyanyi. Ya. Tapi pemazmur berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya mau bertanya, siapa yang rindu di tempat ini, saudara, langkah-langkahnya dituntun oleh Tuhan? Kenapa, saudara? Kalau kita langkah-langkahnya dituntun oleh Tuhan, di situ ada keberhasilan. Kalau langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan, di situ ada berkat. Kalau langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan, di situ ada mukjizat. Semua kita pasti punya kerinduan agar langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Karena saya percaya tuntunan Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Tuntunan Tuhan yang membuat kita sukses. Tuntunan Tuhan yang membuat kita kuat. Tuntunan Tuhan yang membuat kita mengalami pertolongan. Tuntunan Tuhan yang membuat kita mengalami mujizat Tuhan. Gak perlu jauh-jauh, saudara. Kalau nanti saudara baca di sepanjang perikop atau pasal daripada Mazmur 37, setidaknya ada begitu banyak, saudaraku yang kasih Tuhan, dampak dari orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Di situ gak ada, tapi Mazmur 37, 18-19, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Bahkan Mazmur 37 ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka. Siapa di sini? Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi ada dampak yang luar biasa kalau kita dituntun oleh Tuhan. Dampaknya luar biasa, saudara. Nah, untuk itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita gak perlu jauh-jauh sebenarnya. Bagaimana caranya Tuhan supaya kita dituntun oleh Tuhan? Di sini jawabannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya. Apa, saudara? Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Allah. Apa sih, saudaraku yang kasih Tuhan, kata berkenan? Ada begitu banyak, saudaraku yang kasih Tuhan, pengertian kata berkenan. Tapi secara sederhana, saudara, berkenan itu artinya Allah suka gitu. Allah seneng. Tuhan seneng sama kita. Tuhan berkenan. Dimanapun kita berada, Tuhan berkenan kepada kita. Ada begitu banyak, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pengertian kata berkenan. Tapi paling tidak, itu yang saya temukan bahwa Allah suka, Allah senang, Allah mau berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Itu berkenan, saudaraku yang kasih Tuhan. Supaya apa? Waktu hidup kita berkenan, maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak sebagai orang percaya hidup kita berkenan? Apalagi ada statement dunia mengatakan kita ini hanya manusia. Hanya dia yang sempurna. Hanya dia yang sempurna. Jadi gak mungkin kita bisa berkenan. Kenapa? Karena kita bisa jatuh dalam dosa. Saudara, kalau sudah menimbang-nimbang begitu, saudara, dosa itu menjadi satu kewajaran. Tapi kalau kita berkata, enggak Tuhan, aku diciptakan, aku ngalamin kasih karuniamu bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk berkata kepada dunia bahwa di dalam Yesus kita bisa menang sama dosa. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau ditanya apa bisa kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita sama-sama jawab bisa. Bilang samping kanan kirinya, bisa. Ya, bisa.
Lalu bagaimana agar kita bisa berkenan? Secara sederhananya saudara, yang pertama, saudara harus bisa memahami bahwa kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita berkenan. Pernah gak saudara tiba-tiba dapat kado? Dapat kado gitu. Pernah dapat kado tiba-tiba? Terima kasih Pak, Bapak menjadi salah satu nasabah di bank kami. Hari ini customer day, Bapak dapat tas. Seneng gak saudara? Saya pernah ikut retret saudara puji Tuhan. Saya sebagai pembicara di retret itu. Kan biasanya kalau pembicara gak ada kemungkinan untuk dapat door prize. Betul gak? Ya, tapi hari itu saudara, dia bilang Pak, timnya kita masukin ya Pak. Oke. Tiba-tiba saudara, waktu dikocok door prize-nya ada nama si Nixon Siregar. Saya dapat koper. Koper yang merupakan hadiah utama pada saat itu, saudara. Kopernya bagus, ya kan? Saudara, itu anugerah tuh. Kayak gitu tuh anugerah, saudara. Jadi sebenarnya saudara, kita nggak mungkin bisa berkenan kepada dia kalau dia tidak memperkenankan kita. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dia mengaruniakan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dikenan. Saudara, kita nggak mungkin bisa berkenan kepada dia kalau dia tidak terlebih dahulu memperkenankan kita. Nah itu yang disebut dengan anugerah. Ada banyak kisah di dalam Alkitab saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 ya. Saudara baca, tapi saya mau baca dengan cepat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi kalau kerasukan setan jangan cari pencinta setan. Tapi kalau kerasukan carinya siapa? Tuhan Yesus. Jangan cari paranormal. Tahu paranormal? Para itu di samping, normal itu ya normal. Kalau saudara datang ke paranormal adalah orang-orang di samping, artinya ya udah, itu aja saudara. Ya kan ada istilah parakletos. One beside you. Ya, penolong di samping saudara. Parakletos daripada Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan sebagai parakletos. Ya, para itu di samping, kletos itu adalah penolong. Di samping yang menolong saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah kalau paranormal, ya udah sederhananya begitulah saudara. Makanya jangan datang sama yang tidak normal. Datang aja sama Tuhan. Nah perempuan ini bagus nih saudara. Datangnya kepada Yesus. Tapi luar biasa nih saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak ngejawab. Kalau kita ada di situ mungkin kita berkata, ya ampun Yesus jangan jahat-jahat banget deh. Kasihan tuh ibu, lihat tuh. Ya kan, udah terbopo-bopo datangnya. Terus kamu diemin lagi, aduh kasihan deh Tuhan Yesus. Tapi saudara kalau saudara baca secara sederhana, ya nanti saudara baca nih ya, secara sederhana. Sepertinya Tuhan Yesus gak mau menolong dia. Betul gak? Nanti saudara lihat ya, diam yang pertama. Lalu yang kedua, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada, ya ngomongnya jangan terlalu begitu loh saudara. Ya, udah didiemin, disuruh pergi, dibilang, agak lembut sedikit saudara. Dibilang guk-guk gitu ya. Dibilang guk-guk. Saudara, saya kenal percaya kalau ibu itu hidup pada zaman ini, dia akan tulis di sosial medianya. Itukah Tuhan yang disembah? Jahat kali dia.
Ya kan? Remeng kali kan kalau udah begitu kan. Ceritanya begitu. Tapi yang luar biasa saudara, sepertinya dia tidak pantas untuk menerima pertolongan Tuhan. Karena Tuhan udah bilang, aku hanya mau menolong domba-domba Israel. Sorry ya. Tapi Yesus gak bilang sorry ya saudara. Ya, mungkin sorry ya, maaf ya. Tapi yang luar biasa saudara, yang tidak pantas. Akhirnya Tuhan curahkan anugerahnya buat dia. Harusnya kan kita ini orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut saudara. Jadi yang pertama, kita dibenarkan itu karena anugerah Tuhan. Ya, jadi tidak boleh ada yang menyombongkan diri. Tapi gak cukup sampai di situ. Bilang gak cukup sampai di situ. Nah saudara harus apa saudara? Merefleksikan anugerah yang Tuhan beri. Saudara dikasih Rolex. Seneng gak? Seneng Pak. Saudara gak pernah pakai. Yang ngasih akan berkata apa? Jangan-jangan udah dijual tuh. Gak dipakai udah dijual tuh. Ya kan? Lebih baik saya kasih sama yang dipakai. Saudara ada barang-barang tertentu yang kalau nggak dipakai cepat rusak. Ya, contoh sepatu ya. Sepatu betul nggak? Kalau sepatu nggak sering dipakai, cepat atau lambat akan rusak. Ya, sekalian promosi. Ya, ada hal-hal tertentu saudara kalau nggak dipakai ya rusak. Nah artinya apa saudara? Anugerah itu kan sesuatu yang luar biasa ya saudara. Ya kita ini orang berdosa, upah dosa adalah maut. Harusnya kita sama-sama menuju ke maut. Tapi Yesus datang ke dalam mencurahkan anugerahnya untuk saudara dan saya. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Lalu bagaimana saudara? Bagaimana dengan anugerah yang Tuhan berikan kita lakukan. Do something. Makanya dikatakan yang kedua. Kita dibenarkan juga bukan karena anugerah Tuhan saja, tapi yang kedua adalah tindakan kita juga. Karena Allah memberikan kemampuan atau kekuatan untuk memampukan hidup dalam jalan-jalannya. Sehingga hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tadi sudah sederhana lah. Orang yang berkenan kepada Tuhan, hidupnya pasti berhasil. Hidupnya pasti beruntung. Hidupnya dalam pembelaan Tuhan. Sekalipun mungkin ngalamin hal yang tidak baik. Tapi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah untuk itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagaimana agar kita tetap berkenan di hadapannya? Nah akronim nih saudara. Ya, bagaimana agar kita tetap berkenan di hadapannya? Katakan sama-sama, mau. Nah, jadi saudara nanti bawa pulang, mau. Bagaimana agar kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu mau. Mau. M yang pertama itu artinya apa? Next dikatakan mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Mazmur 37. Tetap dalam pasal yang sama. Ya, jadi dikatakan nantikanlah Tuhan. Yang namanya menanti-nantikan Tuhan itu artinya apa? Mendekat kepada Tuhan. Jangan mendekat kepada yang lain. Hari-hari ini saudara, iblis berusaha membuat orang percaya itu sibuk. Katakan sama-sama, sibuk. Sampai lupa berdoa. Terlalu sibuk. Padahal kesibukan itu datangnya dari siapa saudara? Kadang-kadang kita bisa kerja, kita bisa dipercayakan untuk melayani jadi sibuk. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Tapi kadang-kadang kita terbuai dengan hal itu. Sampai kita lupa untuk terus mendekat kepada Tuhan. Untuk kita terus dekat dengan Dia, saudara. Karena iblis berusaha membuat kita sibuk dan tidak punya waktu untuk Tuhan. Namun lawanlah iblis, berikanlah waktu untuk bersekutu dengan Dia. Ini kan pemazmur, khususnya Mazmur 37 ditulis oleh seorang raja bernama Daud, saudara. Daud punya pengalaman yang luar biasa di 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Mungkin kita kisahnya sudah tahu ya, pada waktu Daud baru saja diurapi jadi raja,
orang Filistin datang menyerang dia. Betul nggak? Waktu orang Filistin datang menyerang dia, saudara, yang Daud lakukan ngapain? Dia nggak uring-uringan, tapi dia mendekat kepada Tuhan. Waktu dia mendekat kepada Tuhan, Tuhan bilang, jangan maju, majulah. Jangan maju, majulah. Yang pertama, Daud maju. Yang kedua, jangan maju. Biar aku yang berperang, ganti kamu. Jadi saudara, agar kita tetap berkenan kepada Tuhan, gak bisa tidak. Mendekatlah kepada Tuhan setiap waktu. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mendekat setiap waktu kepada Dia? Sudahkah kita berikan hari-hari kita untuk bersatu teduh, berdoa, menyembah Tuhan? Kayak kalau menyembah Tuhan di sini kan enak, saudara ya. Rame gitu ya. Arena sesungguhnya itu di mana, saudara? Di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Masih nggak kita memuji menyembah Tuhan? Masih nggak kita berdoa? Masih nggak kita baca Alkitab? Jadi yang pertama apa, saudara mengisi Tuhan? Mendekat kepada Dia. Mendekat kepada Tuhan. Karena we become what we worship. Ya, kita menjadi seperti yang kita sembah. Kalau yang kita sembah duit, ya segala sesuatu ukurannya duit. Ya. Kalau yang kita sembah adalah kepopuleritasan, saudara, waduh, hal-hal yang membuat kita populer kita senang banget. Tapi kalau yang membuat kita senang itu adalah Tuhan, kita makin dekat sama Dia. Wah. Lama-lama saudara nggak perlu obat pemutih, saudara. Wajah saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Yakin ya saudara? Coba lihat kanan kirinya saudara, benar-benar nggak nih saudara ya? Itu pakai foundation atau pakai apa tuh? Ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama apa saudara? Mendekat. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, bukan saja kita mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, ambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Jaga hidup kita, jaga perbuatan kita, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, jaga motivasi kita. Agar kita berkenan kepada Dia. Ya, saya masih bekerja, saudara kasih Tuhan. Masih punya pimpinan. Dekat sama pimpinan, dekat banget saudara. Tapi gak bisa semena-mena juga. Bercanda pun harus ada batasnya. Walaupun dia sering bercandain saya, tapi gak mungkin saya terlalu bercandain dia, saudara. Kenapa? Karena ada batasnya. Kalau dia bercanda sama saya gak apa-apa. Tapi kalau kita bercandanya kelewatan sama pemimpin, nah berarti sudah tidak ada batasnya, saudara. Nah sama-sama Tuhan. Ambil keputusan. Kita udah ngalamin hal yang baik dari Tuhan, amin. Amin. Lalu dedikasikanlah hidup kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jaga kesucian hati. Jaga kesucian mata. Apapun yang kita perbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Jadi yang kedua saudara, bukan saja kita mendekat kepada Tuhan, tapi mulai ambil keputusan untuk mau Kak GK. Nah, menyanyi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Ambil keputusan. Waktu ada roh jahat yang membuat saudara, udahlah gak usah datang ibadah. Enggak. Lihat ke depan, mendung, hujan. Tetap datang. Amin saudara. Karena kita Kristennya kan harus jadi Kristen yang singa saudara. Betul gak? Jangan kayak kambiang. Baru kena air aja udah langsung. Ya. Ambil keputusan. Tuhan, saya kerja di saat yang lain.
mulai melakukan hal yang gak baik. Saya gak mau, saya akan tetap melakukan hal yang baik. Sebab pembelaan datang dari perkenanan Tuhan. Amin saudara. Waktu kita hidup berkenan kepada Dia, percayalah. Tuhan akan membela hidup kita. Sekalipun kita mungkin belum melihat hari-hari ini. Tapi sampai pada waktunya, kita percaya Tuhan pasti bela tepat pada waktunya. Amin saudara. Jadi ambil keputusan. Yang terakhir saudara. Bukan saja kita mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, ambil keputusan. Yang ketiga, usahakan terus menerus. Jujur saudara, kadang-kadang ya kalau saya tanya, hidup benar itu, teman-teman gitu ya, gimana hidup seturut dengan firman Tuhan, gampang gak sih? Ya kalau Alkitab sih mengatakan, bersama Tuhan, bisa. Pikulah kuk yang kupasang dan bebanmu pun ringan. Ringan sih. Tapi untuk melakukannya itu bukan perkara mudah bro. Suka curhat, suka cerita begitu. Tapi saya mau katakan teruslah. Teruslah menerus. Sekalipun mungkin saudara mengisi Tuhan, kita udah mulai lelah, udah mulai capek. Tuhan aku udah sungguh-sungguh. Tapi kenapa yang kulihat belum terjadi apa-apa. Udah doa Tuhan siang malam tapi belum terjadi apa-apa. Usahakanlah terus menerus. Sampai Tuhan melihat, waduh, kat, malaikat yang dipanggil. Ini anak luar biasa. Gak cuma nyanyi meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Tapi benar-benar dia tetap cintaku. Apa sih yang dia perlukan Kat? Misalnya saudara. Dia perlu jodoh Tuhan. Kecil kali lah itu. Ya kan? Kecil kah? Dia butuh berkat Tuhan. Kecil kali lah itu. Dia butuh promosi Tuhan. Kecil kali lah itu. Dia perlu perdamaian dengan mertuanya Tuhan. Wah kecil kali lah itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Usahakanlah terus menerus saudara. Agar didapatinya saudara. Sampai ke satu titik. Perempuan Kanaan tadi saudara. Dia berusaha sampai kepada satu titik. Ya Tuhan saya tahu. Tapi biar saya makan dari remah-remah roti itu. Saudara yang tadinya Yesus mungkin melihat begini saudara. Dia lihat begini. Artinya apa saudara? Pulanglah anakmu sudah sembuh. Bayangkan saudara mengisi Tuhan. Yang tadinya Tuhan gak mau. Mungkin belum mau tolong dia nih saudara. Ayat sudah mengatakan demikian. Tetapi yang luar biasa. Wanita ini datang dengan segala kegigihannya. Dia datang terus menerus. Terus menerus. Galatia 6 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya saudara. Galatia 6 ayat yang ke-9. Maaf ya Bu ya, gak ada di situ tuh ya. Tiba-tiba ingat sama Galatia 6 ayat yang ke-9. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika sudah datang waktunya, maka perkenanan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, nah untuk itu ayo sama-sama hari-hari ini saudara. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu waktu kita hidup berkenan kepada Tuhan, penyertaannya, pertolongannya, kasih setianya, mujizatnya, itu menjadi bagian saudara dan saya. Nah bagaimana caranya? Agar kita terus berkenan kepada Dia. Ayo mendekatlah kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jangan mendekat kepada yang lain saudara. Yang kedua, ambil keputusan untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun saudara tantangannya banyak. Kita ini anak-anak terang kan saudara. Di luar itu gelap. Tantangannya banyak kan saudara? Banyak. Kita mau terang. Ada yang gelap gitu. Tapi saya akan percaya ambil keputusan. Enggak Tuhan. Saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Karena waktu kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan bela hidup kita saudara. Terus yang kedua. Usahakanlah. Terus menerus. Alkitab berkata bukan berarti tidak jatuh saudara, tapi tidak dibiarkan sampai tergeletak. Tetaplah saudara puji Tuhan, hidup berkenan kepada Dia. Maka saya percaya berkat-berkat Tuhan akan menjadi kehidupan bagian saudara dan saya. Amin saudara. Yuk kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa terima kasih, hamba bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Agar kami dapat hidup
terus hidup berkenan di hadapan. Kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan buat kami. Karena kami percaya Tuhan, kemampuan daripada Tuhanlah yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Sama-sama pada malam hari ini kita meresponi kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Dan setiap hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan seumur hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari. Katakan pada Tuhan, bila ku buka mataku, melihat wajah-Mu, ku terpadu. Bila Ku lihat hidupku dan karya tangan, katakan ku tersanjung, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini yang menjadi penghayatan kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Bukan mataku dan lihat terima kasih Tuhan wajah-Mu. Yesus. Kami terkagum. Ku terkagum dan ku lihat hidupku dan karya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri Kami jemput tempat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. lagi katakan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. katakan ku ada. Ku ada untuk menjadi, Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi
di saat kami mengenal-Mu Tuhan lebih lagi. Kami percaya bahwa hidup kami terus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa perkenanan-Mu terus ada dalam hidup kami dan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Selama kami ada menjadi penyembah-Mu ya. Terima kasih. Bersyukur kepada-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Malam hari ini terus kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami percaya melalui kebenaran firman yang kami telah dengar malam hari ini, kami percaya benih kebenaran firman yang kami telah terima boleh jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, untuk kami boleh berakar, bertumbuh dengan kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan malam hari ini lebih lagi Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami akan berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kami. Amin. Karena kami percaya Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan kami berdoa, siapapun tangan yang memberi, Tuhan berkati lipat kali ganda. Di tangan mereka ada berkat, bebas miskin, bebas bangkrut, tidak akan pernah kekurangan. Sebab Tuhan adalah gembala kami, tak akan kekurangan setiap kami. Engkau yang melimpahkan rahmat-Mu, bahkan sejahtera-Mu Tuhan menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami terus diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahannya, sama-sama kita katakan. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami undang para kolektan boleh menjalankan kotak persembahan. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang dekat. Biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang balaskan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan Bapak Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman singkat dari Mount Hermon Church untuk seminggu ke depan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak, Ibu semuanya kembali hadir dalam ibadah Minggu 29 September dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Weni Calvin. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 jam 18 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi.
Kami menantikan kehadiran Anda semua. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Program baru kelas pendalaman Alkitab akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 1.15, dimulai tanggal 3 Oktober dengan judul Kristen dan Alkitab. Pembicaranya adalah Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Training kelas digital telah berakhir hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua. Selamat kepada Bapak Sutikno sebagai pemenang Best Partisipan dan Best Follower. Hadiah akan diberikan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Kelas pelatihan untuk petugas multimedia akan dibuka bagi jemaat mulai tanggal 13 Oktober 2024 hari Minggu jam 12.30. Bagi jemaat yang berminat silakan mengirimkan biodata ke Sekretariat Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Dan jumlah penerima hadiah di setiap sesi ibadah adalah sebanyak 3 orang. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari Mount Hermon Church ya. Pak Tikno tadi nggak ada ya. Tadi ada pengumumannya lagi Pak. Sekali lagi selamat Pak. Baik, sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Sama-sama kita buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. El Shaddai, kami memuji Engkau Yesus. Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas Amin. kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah spesial ini, ibadah praise and worship Tuhan, pujian dan penyembahan. Kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati terus Pastor Niston, demikian juga Pak Thomas William Tuhan, agar mereka terus Tuhan pakai semakin heran dan dahsyat dalam memimpin pujian dan penyembahan. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka masing-masing. Kami juga yang hadir, berkati kami, sembuhkan kami dari segala penyakit, sembuh dari batuk, pilek, meriang, segala apapun Tuhan yang mengganggu kesehatan kami. Agar setiap kami sehat sempurna, Amin. sehingga kami terus bisa beraktivitas yang produktif dan efektif. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Ratu Plaza Tuhan telah mengizinkan Gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Dan ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Amin. Dan ini terbukti juga Ratu Plaza yang bertahun-tahun mati Tuhan, sepi. Tapi sekarang mulai bangkit dan hidup. Amin. Sekarang sudah mulai renovasi dan November kata pemiliknya seluruh lantai sudah penuh terisi. Kasih Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk Landmark juga Tuhan
telah mengundang Mount Hermon ibadah hadir 2 kali Tuhan. Itu artinya menghadirkan Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Demikian juga Tuhan, apapun yang mati di Landmark, di hidup kami akan bangkit dan hidup. Demikian juga Landmark juga Tuhan akan bangkit dan hidup. Sudah ada beberapa penyewa juga Tuhan yang menyewa gedung ini Tuhan, 2 tower ini. Kami juga kemarin telah melihat Tuhan akan ada gereja lagi juga yang akan hadir di Mount Hermon, di Landmark Tuhan. Demikian juga kami berdoa juga Tuhan agar Landmark ini juga Tuhan agar bisa menjadi pusat pendidikan. Kami berdoa Tuhan agar ada nanti universitas terkenal dari Singapura dan juga Australia bisa hadir di Landmark Tuhan. Agar seluruh tower A dan B agar semuanya terisi penuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati Pak Joni, Ibu Lydia dan keluarga besar Onggo Tuhan. Agar mereka juga selalu ada damai sejahtera. Dan biarlah Pak Joni dan Ibu Lydia bisa menjadi kesaksian terang Kristus, damai Kristus, demi juga mujizat Kristus hadir di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Presiden kami Bapak Joko Widodo, berkati beserta istri, anak, mantu, cucu, agar semuanya sehat dan apapun yang mereka rencanakan kerjakan, semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga negara kami, semakin sejahtera, semakin adil, semakin maju, dan tahun 2045 bisa masuk menjadi negara maju. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan tutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti dari televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Bagiku selalu baru di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku.